Luar biasa, inilah santri dari Indonesia yang pernah menggendong Nabi Khidir alaihi salam. Seperti yang kita tahu, bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi yang umurnya dipanjangkan hingga saat ini. Keberadaannya masih misterius. Tetapi, banyak ulama, kiai, dan para wali di Indonesia yang kerap dikunjungi atau ditemui Nabi Khidir alaihi salam. Bahkan, ada seorang santri dari Indonesia yang pernah bertemu dan menggendong Nabi Khidir alaihi salam. Berikut kisahnya. Dikisahkan dalam kitab Fiqhul Hikayat, bahwa cerita ini berawal saat ada tamu yang datang ke Kiai Kholil Bangkalan. Seperti yang kita tahu, Syekhuna Kholil Bangkalan merupakan salah satu pembesar ulama di masanya. Setiap harinya Kiai Kholil selalu didatangi oleh banyak tamu yang sowan kepadanya. Suatu malam hujan turun dengan lebatnya, tiba-tiba di pelataran rumah, Syekhuna Kholil kedatangan seorang kakek sepuh yang lumpuh. Kakek itu berjalan dengan cara ngesot. Syekhuna yang melihat hal itu langsung berkata pada para santrinya, "Wahai para santri, siapakah yang bersedia menggendongnya?" tanya Kiai Kholil. Salah seorang santri menjawab, "Saya bersedia wahai guru." Tanpa tanya lagi, sang santri kemudian menggendong orang tua tersebut menuju rumah Kiai Kholil. Ketika sampai di depan pintu rumah Syekhuna Kholil, langsung Kiai Kholil menyambutnya dengan penuh hormat dan takzim pada tamu sepuh itu. Keduanya lalu masuk ke dalam rumah dan melakukan dialog. Sementara santri tadi berada di luar. Ketika Syekhuna dan tamunya telah selesai berbincang-bincang, Syekhuna Kholil lalu keluar rumah dan berkata pada para santri, "Wahai santri-santri, siapakah yang bersedia menggendong tamuku ini sampai ke rumahnya?" tanya Kiai Kholil lagi. "Saya bersedia wahai guru," jawab santri yang sebelumnya menggendong tamu sampai ke depan pintu sebelumnya. Ketika santri itu pergi menggendong tamu sang guru, Syekhuna Kholil berkata kepada para santri yang lain, "Saksikanlah sesungguhnya ilmu-ilmuku sudah dibawa oleh dia." Santri yang menggendong tamu, ujar Kiai Kholil. Setelah kejadian itu, barulah diketahui ternyata tamu Syekhuna Kholil yang sepuh serta lumpuh itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Sedangkan santri yang menggendong Nabi Khidir ternyata adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Barokah dari peristiwa ini, akhirnya kemudian menghantarkan Kiai Hasyim Asy'ari menjadi seorang ulama yang alim, zuhud, karismatik, dan pendiri pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Pondok pesantren itu juga termasuk salah satu pondok terbesar di Indonesia. Selain itu, Kiai Hasyim Asy'ari juga berhasil mendirikan ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan terbesar di dunia, yang dikenal dengan nama Nahdlatul Ulama. Ormas Islam ini sangat moderat, dan memiliki pengikut terbanyak di Indonesia. Nahdlatul Ulama juga telah tersebar di berbagai negara di dunia, dengan didirikannya pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Subhanallah. Selain kisah tadi, ada sebuah kisah yang tak kalah menarik. Dikisahkan, Kiai Kholil Bangkalan pernah datang ke pesantren yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari yaitu pesantren Tebu Ireng untuk ikut ngaji kitab Sahih Bukhari Muslim bersama santri lainnya. Pengajian kitab tersebut dilakukan hingga saat ini oleh santri Kiai Hasyim. Hal ini sebagai bentuk apresiasi Kiai Kholil kepada santrinya. Saat di Tebu Ireng, Kiai Kholil tidak ingin diistimewakan layaknya guru. Kiai Kholil bersikukuh ingin dilayani layaknya santri biasa. Namun, akhirnya Kiai Kholil mengalah dan mau dilayani oleh Kiai Hasyim setelah Kiai Hasyim mengatakan bahwa seseorang harus taat kepada gurunya. Taat kepada guru di sini bermakna ganda. Dari Kiai Hasyim, ia ingin memuliakan gurunya yaitu Kiai Kholil. Sementara Kiai Kholil tidak mau dimuliakan. Karena saat itu yang jadi guru adalah Kiai Hasyim. Jadi, yang dimuliakan adalah Kiai Hasyim. Kedua tokoh besar ini berebut untuk saling memuliakan gurunya. Sebuah contoh tauladan yang luar biasa dari keduanya. Akhirnya Kiai Hasyim punya ide dan jalan keluar, kemudian beliau berkata, "Karena saat ini saya yang jadi guru, maka saya menginginkan Kiai Kholil istirahat di ruang tamu pesantren dan dilayani. Perintah guru tidak boleh dilanggar." Tidak lama kemudian, Kiai Kholil langsung mau dilayani dan dimuliakan selama berada di Tebu Ireng. Kiai Hasyim juga bahagia bisa melayani gurunya dengan baik. Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk selalu menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.